Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbana hamlana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah, lewat media ini kita bisa bersilaturahim dan kita bisa saling menasihati tentang titipan mulia, anugerah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan putra putri kita. Kita bersyukur Allah mengamanai putra putri kita dalam keadaan sehat walafiat, dan tugas kita adalah bagaimana mendidik, bagaimana membimbing anak kita menjadi anak-anak yang mulia, anak-anak yang bisa mengabdi kepada Sang Pencipta, yang bisa berbakti kepada kedua orang tua dan menebarkan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi manusia. Untuk itulah upaya memondokkan anak-anak kita di pondok itu adalah upaya agung dalam mengemban misi amanah agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita sudah memasuki pondok Ma'had Tursina dan alhamdulillah hampir yang baru-baru hampir sampai 1 bulan sudah ada di pondok, dan insya Allah dengan proses yang ada di pondok mulai beradaptasi. Kita sebagai orang tua sungguh berazam dan berkeinginan semoga anak-anak kita terdidik, terbimbing menjadi generasi-generasi yang mulia, yang bisa memuliakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian apa yang harus kita lakukan manakala anak-anak kita sedang menimba ilmu, menggembleng diri menjadi pribadi mulia di pondok? Saya, panjenengan sedoyo, semua adalah sama, saya juga anak saya di pondok. Maka tugas kita sebagai orang tua yang pertama adalah mengulurkan, jadi mensupport secara materi kepada anak-anak kita, mengulurkan yang baik secara kehalalannya maupun porsinya. Kita bercermin, belajar dari orang-orang besar seperti Imam Bukhari, menjadi orang yang luar biasa karena ayahnya tidak membiarkan 1 dirham pun ada tercampur dalam hartanya yang haram maupun yang syubhat. Begitu juga imam-imam yang lain, orang tuanya sangat hati-hati, selektif dalam memberi nafkah anaknya, terutama dalam belajar supaya mendapatkan ilmu yang barokah. Kemudian mensupport, mentutur, mensupport dengan nasihat, dengan berbagai macam support baik secara lisan maupun secara tulisan. Kita support anak kita bahwasanya apa yang dilakukan oleh anak kita ini adalah sesuatu yang mulia, dan jerih payah, capek, rasa bosan itu sudah menjadi sunatullah dalam meniti kebaikan. Banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan, maka itu harus dihadapi. La tunalul izzatu illa bimururil baliyah. Tidak akan kemuliaan itu kita dapat kecuali setelah merasakan cobaan-cobaan yang terasa pahit. Insya Allah setelah cobaan-cobaan itu kita lewati, maka kita akan dapatkan buah yang manis berupa ilmu yang bermanfaat. Kita terus support manakala ada kendala maupun rintangan. Dan satu yang ingin saya nasihatkan kepada diri saya dan panjenengan sedoyo, bahwa saja kata ulama, al-walad sirrul walid, anak itu adalah rahasia dari orang tua. Manakala kita mendapatkan informasi kesulitan atau kenakalan atau sesuatu yang tidak mengenakan didengar oleh kita, maka pertama kali kita harus muhasabah diri kita, kita evaluasi.
mungkin kita sebagai orang tua ada sesuatu yang harus dibenahi, terutama dalam perasaan hati. Perasaan hati anak itu sangat terkait, terutama kepada ibu, terutama. Maka manakala ibunya terus memikirkan, terus merisaukan, maka ini akan menginduksi perasaan hati anak kita. Maka jadilah seperti ibunda Imam Syafi'i. Ibunda Imam Syafi'i itu Fatimah binti Ubaidillah. Imam Syafi'i itu anak semata wayang. Beliau bertekad, anak saya harus menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang bisa menyinari dunia. Maka beliau mensupport anaknya, nak, kamu harus belajar. Sampai mengikhlaskan anaknya untuk pergi dari Mekah ke Madinah sampai ke Baghdad. Nak, kamu harus belajar menjadi orang mulia. Tidak usah ketemu saya sebelum kamu mulia. Nanti kalau kita nggak bisa sempat ketemu di dunia, kita akan ketemu di surganya Allah. Maka Imam Syafi'i sungguh-sungguh dalam belajar. Dalam waktu yang sangat muda, 7 tahun beliau hafal Quran, kemudian hafal ribuan hadis, kemudian hafal Al-Muwatta. 14 tahun sudah bisa jadi mufti penggantinya Imam Malik. Kemudian pergi ke Baghdad. Setelah kabilah Baghdad ini, orang-orang Irak pada ke haji, pada menyanjung-nyanjung Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibundanya dengar, menangis. Itulah anakku yang setiap hari, setiap malam aku doakan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kemudian pesan kepada kabilah Irak ini, sampaikan salam kepada Muhammad bin Idris, ibunda sudah ridho, ibunya sudah ridho untuk kembali. Ketika mendapatkan itu, Muhammad bin Idris atau Imam Syafi'i sangat gembira karena perjuangannya sudah mendapatkan ridho ibunya. Kemudian pulang dengan hati yang gembira. Support yang luar biasa. Bukan karena ingin jauh atau melepas tanggung jawab, tapi ini justru kecintaan, rasa sayang yang sempurna. Emosi seorang ibu melepas anak yang masih muda, masih belia, itu sangat berat. Tapi karena cintanya kepada anak itu melebihi suasana emosinya, maka dia ikhlaskan anaknya untuk mengembara mencari ilmu. Walaupun hatinya benar-benar iman dan benar-benar anak satu-satunya, suami sudah meninggal, teman dan bisa menjadi pembantu, penolong bagi dia, tapi diikhlaskan untuk mencari kemuliaan. Disitulah ibunda Imam Syafi'i berperan dalam mengukir ketangguhan, kegigihan Imam Syafi'i dalam menempuh ilmu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa mendoakan anak-anak kita. Tidak ada orang besar, orang mulia, kecuali di belakang itu ada orang tua yang senantiasa tekun, mujahadah dalam berdoa kepada Allah atas kemuliaan anak-anaknya. Maka kita sebagai orang tua, kita semua bercita-cita anak kita menjadi anak-anak yang mulia. Maka kita yang harus kita lakukan, kita harus mendekat kepada Allah yang maha mulia. Allah lah yang akan memuliakan orang-orang yang dikehendaki dan yang akan menghinakan orang-orang yang dikehendaki. Di tangan Allah lah semua makhluk itu dipergulikan. Maka kita mohon kepada Allah yang menggenggam hati hamba-hambanya. Kita sholat tahajud, kita berpuasa, kita beramal-amal soleh, dan disitulah kita berdoa. Dengan tawasul amal-amal soleh ini kita berdoa, semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat dan menjadikan anak kita yang mulia.
Syukur hal ini dilakukan secara istiqomah sebagai wasilah, sebagai wahana untuk mengetuk pertolongan Allah agar membimbing dan menolong anak kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Entah itu dengan sholat, tahajud, entah itu dengan membaca Al-Quran, entah itu dengan puasa, atau yang berkecukupan dengan sedekah. Dengan sedekah memperbanyak infak dengan tujuan semoga Allah melimpahkan anugerah ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia kepada anak kita. Insya Allah ketiga peran ini harus kita lakukan dalam upaya memuliakan anak kita, melaksanakan mandat akrimu auladaku, muliakan anak-anak kalian. Maka kita support dengan materi yang halal, yang thayyibah, dan yang sesuai dengan porsinya, tepat porsinya. Yang kedua adalah bagaimana kita senantiasa mensupport, memotivasi. Yang ketiga, jangan sampai kita berhenti untuk berdoa kepada Allah. Syukur kita istiqomahkan dengan satu wasilah amal yang kita istiqomahkan untuk kebaikan dan kemuliaan anak-anak kita. Insya Allah dengan tiga ini Allah akan mempermudah dan akan mencurahkan pertolongan dan kemudahan kepada anak kita dalam meraih ilmu yang bermanfaat, dan akan menuntun anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah, menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang berbudi pekerti mulia. Ini saja ayah bunda yang dimuliakan Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, melimpahkan keberkahan dan kesejahteraan kepada ayah bunda sekeluarga, dan semoga senantiasa diberi kesehatan zahir batin dan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, untuk menutup silaturahim ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, khususnya anak kita, memberi kesehatan zahir batin, memberi kekuatan dan taufik untuk istiqomah di jalan yang diridhai Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih mawqi wal khatib ma sabaq, nasyidul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi min datin alim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana al abrar. Allahumma ya Allah, alif baina qulubina wa aslih data bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur, jaddidna al fawahisha ma dhahara minha wa batan. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu bi qulubina wa karihna al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, ya badi'as samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ij'alna wa awladana ya Allah min ibadika salihin al faizin. Allahumma ya Allah, akrim awladana bi ilmin nafi' wa khuluqil karimah. Allahumma ya Allah, muliakan anak-anak kami ya Allah dengan ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang Engkau ridai, Engkau cintai ya Allah. Muliakan mereka ya Allah di dunia dan di akhirat. Bimbing mereka ya Allah untuk menuju jalan yang Engkau ridai. Jaga mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah dari segala mara bahaya, dari segala kejahatan orang-orang yang jahat. Ya Allah, jagalah mereka ya Allah dari segala yang menyusahkan dan menyakitkan mereka. Berilah hati mereka terang, hati mereka lapang dalam menerima segala proses dalam tarbiyah menuju kemuliaan, menuju pengabdian kepadamu dengan sesempurna mungkin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah
ودوام العافية والشكر على العافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.